Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bonceng, semoga kalian sehat selalu biar kita bisa riding bareng gitu kan. Oke, jadi di video kali ini rencananya aku mau test ride motor ini setelah 5 tahun ya aku tinggal. Jadi mau aku tes gimana sih kondisinya sekarang gitu kan. Karena kan udah 5 tahun ya aku tinggal, jadi mungkin banyak perubahan di motor ini. Dari segi kaki-kaki, dari segi mesin, dari segi body-body gitu kan. Nanti mungkin akan kita bahas apa aja yang menjadi kondisinya saat ini gitu kan. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung kita riding aja biar kita bahas gimana sih kondisinya saat ini gitu kan. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung choose. Oke, jadi kita udah di atas motornya ya. Oke, jadi di video kali ini rencananya aku mau ngebahas tentang gimana sih kondisi motor ini setelah aku tinggal 5 tahun ya kurang lebih. Jadi mungkin akan kita bahas gimana sih kondisi kakinya, kondisi mesinnya, sama kondisi bodinya gitu kan. Dan yang lainnya kayak listrikan dan yang lainnya juga gitu kan. Oke, jadi mungkin kita bahas yang pertama itu adalah dari segi mesin ya. Kalau dari segi mesin sih, dari pertama kali aku tinggal sampai sekarang itu performanya nggak beda jauh. Cuman memang di bagian rumah koplingnya itu sering gerdek gitu, jadi dia kayak nyangkut nggak nyangkut. Mungkin kampas gandanya udah tipis ya, jadi perlu dilakukan pergantian atau pemajaan. Kalau dari segi mesin sih itu aja, sama mungkin sekarang ini agak sedikit lebih boros karena sudah beberapa kali diganti mungkin ya sirkuit kitnya. Jadi si lubang-lubang di karburatornya itu udah nggak terlalu bagus gitu ya. Baru yang kedua, untuk kondisi body-bodinya sendiri. Nah, untuk body-bodinya sendiri sih menurutku sih hanya beberapa part yang patah ya, nggak terlalu banyak, karena memang motor ini banyak digunakan untuk angkat barang ya, jadi banyak perintilan-perintilan yang atau part-part bodinya yang udah patah gitu kan. Karena memang udah usia juga ya, jadi dari 2007 sampai sekarang itu udah hampir berapa tahun ya? Sekitar 17 tahun lebih gitu. Jadi wajar-wajar aja kalau misalnya part-partnya itu ada yang udah kurang bagus ya untuk body-body. Tapi kalau dibawa riding seperti ini memang sewajarnya Honda Supra pasti getar semua ya. Nggak bisa kita pungkiri kalau Supra itu memang bodinya rata-rata itu getar gitu kan. Mungkin kalian bisa komentar lah ya di bawah untuk kalian yang pernah make atau pernah melihara Supra gitu kan. Baik itu Supra yang pertama keluar maupun Supra X 125 yang terakhir keluar sekarang gitu kan. Baru untuk dari segi kaki-kaki nih. Nah, kalau dari segi kaki-kaki sih menurutku ini parah ya motor ini ya. Karena dari ban kita udah tahu itu licin, depan belakangnya itu udah tipis. Baru untuk segi velgnya ini udah banyak yang apa ya, bocel-bocel gitu, kena congkelan ban ya. Namanya motor dipakai gitu kan pasti sering juga terkena atau bocor gitu kan. Sorry kalau misalnya di layarnya agak kurang jelas karena memang ini lagi mendung ya suasananya hari ini dan hujan juga. Tapi karena kita mau ke suatu tujuan, jadi udah deh sekalian kita bahas aja. Baru untuk yang kaki-kakinya ini untuk shocknya sendiri. Nah, untuk shocknya sendiri ini shock depan itu udah habis minyaknya sampai kalau misalnya kena lubang yang dalam itu dia jedak-jeduk ya. Istilahnya kandas lah si pernya tadi itu. Kalau untuk shock belakang ini sekarang jadinya keras ya, cukup keras kalau menurutku, karena mungkin udah berapa tahun ya, dari terakhir aku ganti itu tahun 2013, udah hampir 10 tahun lebih malah.
wajar kalau misalnya mungkin si oli di dalamnya itu udah mulai kotor ya, atau udah kotor lah kita bilang gitu kan. Baru untuk listrikan. Nah, untuk listrikannya saat ini semuanya hampir rata-rata hijau ya, kecuali lampu belakang yang dia agak dihidup, cuma kalau di rem itu nggak nyala gitu kan, baik rem depan maupun rem belakang gitu. Mungkin dari sensor remnya ya itu yang bermasalah, mungkin nanti akan kita ganti juga karena itu cukup berbahaya ya. Kalau lampu stand, lampu utama itu jalan. Sama satu lagi untuk listrikannya ini yang nggak jalan itu di klakson starter sama lampu di speedometer. Ini sorry kalau misalnya aku lap dulu sedikit. Kalau yang lainnya sih masih hidup ya, cuman ya nggak terlalu bagus juga gitu. Lampunya pun udah agak kurang terang, sama si klakson itu udah sama sekali nggak hidup gitu. Baru kita bahas tentang bodinya tadi udah, kaki-kaki udah. Secara posisi riding ya, kalau posisi ridingnya sih nggak ada yang berubah ya, karena motor ini pun nggak pernah crash sebelumnya. Crash pernah tapi nggak crash yang parah gitu. Secara posisi riding sih ini masih seperti kayak yang dulu, cuman hanya saja si joknya ini udah dipapas gitu, jadi dia cenderung lebih agak maju gitu ya. Jadi si kakinya ini, area kaki ini agak lebih nekuk gitu. Memang nggak beda jauh dari posisi riding sebelumnya gitu kan. Mungkin sekian aja video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sorry kalau misalnya videonya kurang bagus karena ini juga lagi hujan dan aku masih pemula juga. Mungkin kalian bisa komentar di bawah, beri argumen, bukan argumen ya, beri aku nasihat atau wejangan lah ya, supaya videoku lebih baik ke depannya gitu kan. Oke, mungkin sekian aja video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bonceng, cheers.